warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Kamti. Di sini Bu Kamti akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 8 semester gasal, yaitu pada materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Simak videonya dengan baik ya. Sistem pencernaan makanan pada manusia meliputi organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia serta gangguannya dalam pencernaan. Organ pencernaan 1. Mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Bagian-bagian dari mulut yaitu bibir, gigi seri, langit-langit, nula, tonsil atau amandel, lidah. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong dengan gerakan peristaltik atau melompat. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus atau kerongkongan dan usus halus pada perut bagian atas. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin. Pepsin yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, asam klorida atau HCl, yaitu enzim yang bersifat asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga yaitu renin. Renin merupakan enzim yang berfungsi mengendapkan protein kasein dalam susu. Yang keempat yaitu kelenjar pencernaan, yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan yang ditampung di kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Usus halus yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Fungsi utama dari jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus, yaitu di
halus yang ketiga atau yang terakhir yaitu ileum atau usus penyerapan. Usus penyerapan yaitu usus yang tugasnya melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Organ pencernaan yang keenam yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Organ pencernaan ketujuh yaitu rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Gangguan sistem pencernaan. 1. Sariawan. Sariawan disebabkan oleh luka tergigit karena kekurangan vitamin C. Yang kedua, gastritis yaitu iritasi pada lapisan mukosa lambung. Yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras atau kering. Gangguan sistem pencernaan yang keempat yaitu diare. Diare merupakan feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Kemudian yang kelima yaitu apendiksitis atau peradangan pada umbi cacing atau appendix. Yang selanjutnya yaitu peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Sirosis hati, yaitu radang pada hati.